minimal ya, minimal dengan tenaga pendidik dan kependidikan itu kurang lebih 30. Ada gak Bapak Ibu? Minimal 30 ada gak? Udah ngomong murah aja saya takut jadinya. Kami punya standar namanya IAF 5. Bapak boleh cek. Saya tidak bicara bohong ya. Artinya kami diaudit sama kan. Ketika Budila ngomong harga, itu siapa yang ngecekkan? Kan akan ngecek Budila berapa PT apa nih SMK, misalnya SMK 1 Wonogiri. Oke, berapa? Oke, lihat dari mana? Oh, ada standarnya Budila. IAF MD5 atau ISO TS 20310. Persyaratan teknis untuk semua sekolah dan dunia pendidikan. Dilihat apanya, Mbak? Jumlah karyawan, ya kan? Tenaga pendidik, guru atau dosen. Kemudian lihat apa lagi? Fasilitas. Oh, saya fasilitasnya cuma satu, apa? Saya cuma punya perpus. Yang sana sebelah sana ada lab, ada perpus, ada lapangan bola, ada kolam renang malahan, kayak USM. Sama nggak sama yang di kampus ini? Ya nggak sama, no Bu, gitu. Beda. Ya udah paling minimal berapa? Minimal kurang lebih 20. Di luar akomodasi dan transport. Maksimal berapa? Kami pernah 450 juta untuk satu sekolah. Emang kenapa mahal? Orang lokasi di Aceh. Terus berapanya? Dari SD, dari TK, PAUD, pre PAUD itu yang di bawah 3 tahun, PAUD sampai SMA-nya. Semua mau ISO dan si kepala sekolahnya nggak mau tahu Mbak Dila, saya nggak mau satu-satu. Pak, nanti susah Pak. Enggak, saya mau semua supaya saya dapat dana dari Kuwait. Karena bisa dapat dana dari Kuwait. Kalau dia sudah sertifikasi ISO 21, coba. Artinya kita boleh ngajuin. Dia bilang, kok bisa Pak? Ya kami ngajuin. Iya. Ini ngajuin kemana? Udin. Pak Udin, kita mau bagus Pak. Mbok ya dikasih 200 juta Pak. Kayak gitu ya. Jadi tergantung, oh bisa ya Mbak 20 juta. Bisa. Sebenarnya kalau sekolahnya kecil banget loh. 10 orang gitu. Bisa berapa Mbak? Ya itu mah murah aja 12 juta. Tuh ya, murah gak? Coba Bapak Ibu bisa tanya dengan yang internasional. Yang memang sebenarnya belum kan, tapi mereka mahal. Gitu. Mbak Dila valid-valid lah orang BSN juga sertifikasinya dengan kami. Ya, BSN punya lembaga konsultan, lembaga pendidikan diklat yang disertifikasi oleh kami. Gitu. Ya, Bapak Ibu nanti bisa japri ya. Nanti dibantu barista. Pak Udin dengerin ya, Pak Udin ya. Tadi Bu Agustina bilang loh ada dana dari BPOOP ya, Pak. Bu. Nah, seperti itu. Dan dana bos. Sebenarnya bisa diatur gak? Bisa kok gitu. Sekarang mana sih Mbak yang paling banyak SMK swasta dan SMA swasta yang banyak nerapin gitu. Karena mereka mau bersaing ya. Nah ini contoh Pak, SMA Alfitian Medan. Jadi seluruh Alfitian se-Indonesia nerapin ISO 21. Kami sekarang lagi ada di Bogor, Bandung, Jakarta, satu lagi Makassar. Mereka semua nerapin. Ya ini yang pertama kali yang dapat. Sama Aceh satu. Ya. Dan ini dari TK-nya, pre-TK sampai ke SMA. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti di sini ada sertifikat number. Ini Bapak bisa masuk langsung chat ke website. Itu berlaku internasional. Jadi kalau misalnya mau ada pertukaran pelajar atau apapun ini bisa dipakai. Kalau mau Bapak Ibu nerapin akreditasi internasional ini mendukung banget. Ya, kita sudah sertifikasi ISO 21 loh. Langsung untuk organisasi pendidikan. Kemudian yang ini adalah kan. Nah, ini khusus nih, dapetin ininya susah. Karena kalau Bapak dapetin ini, kami juga nggak bisa, belum diaudit, belum bisa masuk. Jadi masuk, kita masuk ke website kan, kemudian sama kan melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, dia baru kasih barcode ini. Jadi tidak bisa ditempel lagi sekarang. Banyak kan lembaga yang memasukkan logo kan sehingga kena tuh, ya kan, 3 miliar, 3,5 M sekarang dendanya. Oh nggak salah. Nah ini sekarang ada code khusus gitu ya. Next. Ya ini pemeliharaan sertifikat, Mbak. Kalau udah sertifikat berlaku 3 tahun, 2024 sampai 2007. Terus ini ngapain, Mbak? Oh ini diaudit, Pak. Makanya kenapa? Tadi ada ISO yang versi 2008 kok ya masih dipakai gitu kan. Sekarang udah versi 2015 ditambah tambahan 21. Berarti tidak update, betul nggak? Nah, kalau Bapak Ibu diupdate caranya adalah selama 3 tahun Bapak Ibu kita audit. Auditor saya akan datang tahun sekali untuk memastikan pemeliharaannya jalan nggak? ISO-nya jalan nggak? Ah, enggak, MR-nya hilang. Loh, Bapak nggak ada pergantian. Di ISO diminta loh, Pak. Nggak boleh ada yang kosong, gitu kan. Di ISO Bapak baca klausulnya. Itu ada. Jadi tidak boleh ISO itu sistemnya diem.
stagnan. Percuma itu namanya dokumen bukan ISO. Gitu ya. Nah, ini surveillance ini jadi datang setahun sekali untuk melakukan audit. Sama kayak akreditasi. Tapi kalau akreditasi mungkin 5 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ISO setahun sekali sehingga kampus kami salah satu Unisba bilang gini, Mbak, dulu akreditasi kita setiap malam lembur, stres. Sekarang sejak ada ISO 21 yang Mbak Dila bilang harus diterapin bener. Kita tuh tinggal set, semua bersistem. Enak banget Mbak. Kita nggak repot. 5 tahun ngaudit kita santai aja orang akreditasi datang. Orang kita sudah standarnya melampaui akreditasi kok. Jadi aman kita. Dan dia meraih unggul. Begitupun dengan Al-Azhar kemarin Bu, baru dapat unggul. Ya, jadi ayo Bapak Ibu jangan patah semangat ya Bapak Ibu tuh orang pendidik yang sangat inspiratif, motivasi bagi anak-anak seperti itu ya. Next. Nah ini setelah 3 tahun gimana Mbak Dila? Diverifikasi lagi. Nah ini pengalaman kami beberapa saja yang kami tampilin. Itu ada BSN. BSN sendiri seperti Pak Done bilang kami sudah ISO 21 itu sertifikasi dengan kami EGS. Kemudian ada ITS ya, ada Unja, ada UI, ada USU, ada Alfitian, ada beberapa sekolah lagi yang saya tidak masukin next. Nah, ini ada pengalaman kami di dunia non pendidikan, pemerintah atau swasta ya. Dan mungkin itu saja next yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, terima kasih Bu Dila atas informasinya. Sesungguhnya kami ingin memberikan tip bagaimana kok ISO itu biar tidak pedot-pedot begitu. Nah, SMK 1 Surabaya itu tetap berkomitmen menggunakan ISO saya sampai sekarang. Jadi mulai dari sudah ada 4 versi kalau tidak salah. Nah, salah satunya yang berkomitmen itu bukan kepala sekolahnya, nah itu. Kalau yang ke para kepala sekolahnya itu justru malah mengkhawatirkan. Kenapa? Kepala sekolah itu adalah kan ada yang kalau yang sementara itu 2 bulan 3 bulan ganti. Di SMK 1 itu pernah ada 3 minggu 21 hari ganti. Nah kalau komitmen itu saya kira nanti malah ganti-ganti komitmennya. Sekolah itu komitmen untuk mengimplementasikan ISO. Kemudian cara yang ini adalah kami rujuk ISO itu divisi misi. Jadi divisi misi kami masukkan kalau jangan di misi keempat itu kalimatnya kalau tidak salah begini, mengimplementasikan. Baik ya, kemudian ke depannya sekolah kita, SMK kita menjadi lebih baik se-Jawa Timur. Terima kasih. Miknya mati, mati. Orang-orang. Terima kasih kepada PT Evodia Global Sertifikasi. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan.